ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, itu dia dinasehati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, ya, jadi sekelompok orang melakukan persekusi. Sekelompok gerombolan orang melakukan, padahal itu adalah ceramah keagamaan yang tadinya dilaksanakan oleh Gus Nur. Kemudian ada Gus Raymond, ada juga Gus Arief, itu dibubarkan, dijaga oleh mereka pada malam hari itu. Jadi nggak boleh. Ini jahat sekali. Ini benar-benar jahat. Padahal kami sudah mendapat izin. Ya, akhirnya malam hari itu juga kami ke Polres dibantu salah satu kuasa hukum yang lain ya. Gitu. Jadi kita itu kompak sebenarnya. Tim kita sama-sama hanya bergerak sendiri-sendiri. Ya, kami kemudian sampai kepada Polres. Dan kami sampaikan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sah. Alhamdulillahnya ini yang harus diketahui ya. Karena narasi yang beredar kami dibubarkan. Pagi harinya alhamdulillah kami melangsungkan acara itu dengan sukses. Dan lancar banget di salah satu gedung, salah satu hotel yang ada di sana. Tempat yang sama yang kami rencanakan. Jadi artinya apa? Perjalanan dari Solo, Malang, dan alhamdulillah sudah kembali ke Jakarta ini semua lancar. Dan yang paling penting yang ingin saya tambahkan adalah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya, dan juga teman-teman yang lain ya, Pak Azam dan lain sebagainya, itu harus diwaspadai. Karena apa? Apa yang mereka ancamkan, ya, mereka kemudian mendesak-desak Polda Metro Jaya itu sama sekali tidak benar. Ya, itu melanggar hukum. Apalagi ada, saya langsung ingat ketika seorang perempuan di sana, ya, itu mengancam akan melakukan tindakan dengan melakukan porno. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya di Pasal 4 Ayat 2. Saya kebetulan adalah narasumber juga di undang-undang itu, ya gitu, ketika sebelum menjadi anggota DPR. Itu adalah tindakan yang melakukan porno aksi. Porno aksi adalah bagian dari pornografi. Dan itu kalau diterus-teruskan, itu bisa menjadi tindakan asusila nantinya. Ya, tahu nggak gambarnya asusila? Asusila tuh kayak gini nih. Ini asusila ini. Seperti apa? Ini asusila. Asusilo. Asusilo. Oh, itu ya. Apa itu? Jadi mereka mau anjing ya, duduk bersila. Ya. Jadi kita tolak keras. Ayo rakyat Indonesia, ya, jangan biarkan mereka melakukan tindakan porno aksi dan asusila semacam ini. Dimulai dari asu. Ya, dimulai ini. Jadi mohon maaf sudah azan. Jadi kita sampaikan kami melakukan tindakan yang terstruktur dan terukur. Kami sampaikan surat dan insya Allah kami mohon doa restunya rakyat Indonesia. Mari kita teruskan masalah ini di Barreskrim dan sampai bertemu di pengadilan, Jokowi. Sampai pengadilan di Barreskrim. Tapi yang sesuai dengan ada yang himbauan dari semua termasuk mantan Kabar Reskrim yang ada di Polda Metro Jaya harus di SP3-kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Dapat dari KPU itu dikasih tadi Pak. Salinan dari KPU dikasih. Jadi kabar bohong ya kalau ada orang-orang yang oh iya, itu nanti akan kita berikan sebagai salah satu novum. Lampuran. Nah, ini ya, meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Dilampirkan ini Kak Irwan. Ini juga kita lampirkan. Ya. Oke, saya kira itu dari saya. Kalau ada sekarang saya kembali Bang Medi dulu. Nah, Bang Medi, kemudian Bang Jagir. Bang Jagir dulu atau Bang Medi? Bang Samsir ya. Bang Samsir dulu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi sudah disampaikan kalau kita datang untuk menyerahkan surat agar perkara yang ditujukan kepada yang mengenai ijazah palsu itu agar diteruskan dengan bukti tambahan yang kita berikan. Kemudian sesuai juga tadi saya nggak akan ulang lagi kalau yang di Polda Metro Jaya karena tidak mempunyai alat bukti sama sekali agar dicabut. Jadi kuasa hukum di seberang sana yang maksa-maksa untuk mentersangkakan agar memahami karena tidak ada dasarnya untuk meminta polisi untuk meningkatkan perkara seorang. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin lanjutkan Pak Zakir. Ini mikrofonnya kok dipasangin. Oke. Pak Roy geser sebelah sana aja, Pak. Oh ya, sip. Silakan. Yuk. Oke, rekan-rekanku yang lain sudah menyampaikan hal-hal yang penting, bahkan sangat penting.
kita hari ini ada di Bareskrim seperti dijelaskan oleh rekan Koji dan Pak Riza Padilla tadi, udah jelas tujuan kita sini apa. Hanya saya mau menambahkan, untuk yang di Polda Metro Jaya itu ada pihak-pihak, saya sebutlah termul itu, mengadakan podcast atau konversi itu mengatakan bahwa cenderung mereka melangkahi hukum, saya katakan, melangkahi hukum. Tidak ada seorang advokat mengatakan si A harus ditangkap, si B harus ditahan, si C harus begini. Itu advokat yang ngawur namanya. Undang-undang advokat mengatakan kita di oposisi menebile. Mendampingi klien kita harus mengikuti koridor. Jangan lupa di Polda Metro Jaya itu laporan dari pihak Pak Jokowi itu baru 30 April 2005. Betul? Baru berapa bulan? 6 bulan. Banyak perkara tahunan di Polda Metro Jaya tidak berjalan. Tidak mungkin ini tiba-tiba berjalan lebih cepat. Semua sama di depan hukum. Oleh sebab itu rekan-rekan dari sana, baik yang namanya termul atau siapapun itu, jangan mendahului hukum yang berlaku ya. Kehormati sesama hukum. Apalagi Anda, saya ketahui tidak punya legal standing. Ini info A1. Tidak boleh mengatasnamakan seseorang siapapun itu di bangsa ini dan bicara di konferensi pers dan terbuka seperti itu. Advokat kita dilindungi oleh undang-undang advokat, officium nebile, profesi kita hormat. Oke, sebab itu sekali lagi saya tekankan, siapapun yang mengadakan konferensi pers tentang hal Polda Metro Jaya harus berkaca kepada undang-undang. Laporan itu baru masuk tanggal 30 April 2005. Sekarang baru berapa bulan? Perkara saya ada 5 di Polda Metro Jaya, 2 tahun nggak mandek. Ini sekaligus juga sesuai dengan misi Pak Roy Suryo dan Rismon dan Tipa. Polri ini memang perlu dievaluasi sekaligus. Ini kita ada di Bareskrim ini sekaligus reformasi penanganan perkara-perkara yang ada di kepolisian. Jadi program kita ini program berkesinambungan, bukan hanya untuk TPBU, TPWA, bukan di Polda, tapi semua kinerja Polri sekaligus kita amanahkan di sini. Ada Mas Roy soalnya di belakang saya juga, hanya Bang Rismon ada nggak tahu di mana, di kampungnya barangkali. Pak, tapi mendengar itu. Apa ini pesan untuk Pak Mahfud MD, Ketua Reformasi? Ya sekaligus Ketua Reformasi Pak Mahfud MD dengarkan. Katanya Polri, kepolisian mau direformasi, monggo, kita senang sekali. Jadi tidak ada perkara yang 2 tahun mandek di Kamnek juga. Gitu. Saya kira begitu dari saya ya, penegasannya aja saya. Penegasan saya hari ini, mungkin ada yang mau tambahkan, monggo. Oh, ada yang lupa. Teringat ya? Ada yang lupa, sedikit aja. Sedikit. Maaf ya, Bang Gafur, sedikit aja. Jadi ada 2 istilah yang penting yang juga ini silahkan dicatat hari ini. Jadi kemarin kita mengapresiasi juga ya sebuah kejadian, tapi sebenarnya kita pertanyakan itu tujuannya apa? Karena ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasehati bapaknya Gibran. Ya itu dia dinasehati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, ya, jadi kita tolak keras itu. Ya, ODGJ dan MBG. Silakan. Oke. Pur, monggo Pur. Siap. Terakhir mungkin dari saya, Bang. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pendukungnya Pak Jokowi itu sesungguhnya melanggar hukum. Kenapa? Karena hukum kita itu tidak bisa diintervensi. Tidak boleh ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum meminta supaya klien kami ini segera ditetapkan sebagai tersangka. Ingat, ini melanggar prinsip negara hukum. Karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan atau independensi aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, termasuk juga lembaga peradilan. Ya, semuanya harus imparsial. Semua tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh by order. Semua proses hukum berdasarkan pembuktian yang didasarkan pada alat bukti. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum Roy Suryo CS mengharapkan agar proses di Polda tetap dihargai oleh siapapun. Termasuk oleh kami sebagai kuasa hukum Mas Roy Suryo CS. Kami menghargai proses hukum di sana. Karena semua proses hukum mulai dari pemeriksaan alat bukti saksi,
ahli, surat, itu sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah, apa hasil dari Polda Metro Jaya? Apakah perkara ini akan naik pada tahap penetapan tersangka ataukah dihentikan oleh penyidik? Ya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri menghadapi proses hukum ini. Sehingga mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa, ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. Satu, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. Tiga alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Bareskrim. Hari ini proses hukum di Bareskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Rismond Sianipar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Diang Sandi, dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bang Jemi. Terima kasih. Saya mau menegaskan sini ada fakta baru yang apa yang dikatakan oleh Betor, ada wawancara dengan Denny Iskandar, ada kecurigaan yang dialami sehingga Pak Betor melakukan konferensi pers. Pertama, Pak Denny Iskandar saya bicara langsung melalui ada rekamannya mengatakan bahwa orang tua Jokowi dan Jokowi selisihnya 11 tahun. Itu kecurigaan pertama. Kedua, menurut Denny Iskandar Pak Jokowi sampai sarjana muda, itu fakta. Ketiga, salah satu anggota Mapala di UGM mengatakan satu angkatan dengan Jokowi tidak pernah mengenal Pak Jokowi di Mapala. Jadi foto yang ada itu adalah foto palsu. Dan saya kira itu aja dari saya, dari rekaman selanjutnya ada di rekaman saya. Terima kasih. Terima kasih atas hadirnya. Sampai jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim. Ya. Oke ya.